Ya untuk duit ngono wis. Royalti iki untuk duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita DMC Purwodadi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dari Pak Toto bisa hadir kembali. Sedikit ada mungkin pengetahuan ataupun dari pengapian yang berbeda yang biasanya di jenis mobil yang Pak Toto hadapi ini adalah di jenis mobil Kijang, biasanya menggunakan platina ataupun CDI, tapi di sini dari mobil sudah menggunakan independen. Beberapa waktu yang lalu telah melakukan perbaikan di tempatnya Pak Toto, melakukan settingan untuk di bagian karburator. Sebetulnya dari permasalahan ini sudah enak disampaikan seperti itu, dan mungkin sekitar seminggu yang lalu katanya ada keluhan dari mesin atau tenaga mobilnya ini terdapat berkurang. Di sini dari Pak Toto tadi sudah mengecek untuk di bagian busi, dan memang kita cek ada busi yang mati dua. Di nomor 1 dan nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini sudah terdapat benar. Tapi Pak Toto mendeteksi kok sepertinya ada kepincangan. Mungkin di sini nanti dari Pak Toto akan sedikit membagikan pengetahuan tentang pengapian yang menggunakan independen yang sering atau lagi viral-viralnya sekarang ini, apa kelemahan dan keunggulannya nanti bisa Pak Toto sampaikan. Selamat menyaksikan video dari kita DMC Purwodadi. Semoga video yang akan Pak Toto bagikan nanti bisa bermanfaat untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Sedikit memberi penjelasan tentang distributor. Distributor itu adalah rakitan elektronik yang bergerak atau pembangkit pemberi sinyal kepada koil. Jadi distributor itu bisa membuka dan menutup atau memberi sinyal membuka dan menutup disampaikan kepada koil. Di sini dari tema yang Pak Toto sampaikan tadi membahas untuk di bagian independen, mungkin di sini bisa diperhatikan dari independen seperti ini. Mungkin dari para pemirsa yang belum mengetahui akan kita perdekat atau perjelas dari gambarnya seperti apa independen dan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan. Ini adalah distributor independen yang mempunyai bentuk yang berbeda. Untuk pada umumnya dudukan atau rumah delco ini tetap menggunakan yang sama, tapi di sini menggunakan setiap busi atau setiap silinder atau setiap sinyal pengapian di setiap silindernya ini disendirikan atau dibuat satu-satu, jadi terpasang pulser di masing-masing silinder atau di masing-masing busi atau di masing-masing koil. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pulser yang memberi sinyal memutus atau menyambung arus yang terhubung ke bagian koil. Dan di sini ada 4 koil, 1, 2, 3, 4 yang memberi sinyal kepada busi. Jadi untuk busi nomor 1 ini mempunyai koil sendiri, busi 2 mempunyai koil sendiri, busi 3 atau di silinder 3 mempunyai koil sendiri, juga untuk di busi 4. Bagaimana Pak Toto untuk memberi arus hanya pulser dengan koil? Apakah bisa memberi loncatan atau memberi sinyal kepada busi dari apinya? Tidak, harus ada komponen tambahan yang disebut namanya CDI. Nah, ini tempatnya di sini memang tempatnya berbeda-beda, tapi pada dasarnya dari rangkaiannya sama. Untuk independen memang seperti ini saja. Jadi setiap busi ataupun dari setiap koil ini mempunyai masing-masing dari CDI juga. Di sini sudah ditandai 1, 2, 3, 4. Jadi sudah ada tanda-tanda yang diberikan mungkin untuk mempermudah dalam pemasangan. Jadi ini CDI busi nomor 1, ini CDI
Untuk busi nomor 2 ini CDI nomor 3 dan ini CDI nomor 4. Kemudian karena dari CDI ini memberi sinyal kepada koil, akhirnya di bagian koil ini bisa memberi loncatan api kepada busi seperti itu. Untuk pengertian-pengertian mungkin yang ingin mengetahui dari pengapian yang sudah independen atau maksudnya ini berdiri sendiri. Jadi setiap silinder ini mempunyai masing-masing pengapian. Dan di sini nanti dari Pak Toto akan sedikit memberi apa keunggulan dan kelemahannya akan kita bahas. Kita bicara untuk keunggulan terlebih dahulu. Dari keunggulan pengapian independen ini lebih tahan air. Rata-rata yang menjadi penyebab matinya mesin ini adalah mungkin di saat musim cuaca hujan dari distributor atau kabel busi ini terdapat cipratan air ataupun terdapat kelembapan sehingga dari arus api yang dari koil disalurkan ke bagian busi itu menjadi konslet atau tidak sampai ke bagian busi menyebabkan kematian atau dari mesin tersebut terdapat mati sendiri. Itu untuk kelebihannya itu tadi. Dari pengapian independen ini lebih tahan air atau kelembapan air ketimbang untuk yang platina ataupun dari CDI, yang CDI pada umumnya distributor CDI. Itu kelebihannya. Kekurangannya, nah di sini dari Pak Toto, kekurangannya saya merasakan lebih banyak. Satu, dari komponen-komponen yang terjual di pasaran, mohon maaf sekali untuk yang menjual dari independen, dari kualitas koil ataupun dari kualitas CDI rata-rata ini kurang bagus. Banyak kasus yang masuk ke bengkel Pak Toto rata-rata ada yang mati CDI-nya. Tapi jarang untuk yang mati di bagian koil karena koil ini lebih tahan. Tapi untuk yang di bagian CDI atau rakitan CDI yang 4 itu tadi, itu seringkali menjadi sasaran untuk matinya. Dan kekurangan yang kedua, masih jarang yang mengetahui dari mekanik-mekanik untuk pembenaran atau perbaikan-perbaikan hal seperti ini. Saya meyakini karena banyak sekali beberapa kasus yang dibawa ke tempatnya Pak Toto, katanya saya enggak bisa, akhirnya dibawa ke tempatnya Pak Toto. Memang kalau sudah mengetahui dari rumus-rumus untuk pengapian koil, kemudian pengapian CDI, pengapian platina atau pengapian CDI yang independen seperti ini, yang mengetahui ini lebih mudah mendeteksi permasalahan. Bisa kita cek nanti pengapian yang mana misalnya seperti ini tadi terdapat permasalahan mati di bagian busi nomor 1 dan nomor 2. Jadi mesin ini getar-getar dari tenaganya sebetulnya tidak ada berbet dan sebagainya, cuma dari tenaganya sedikit hilang. Setelah Pak Toto coba test drive tadi terdapat kok ini rasanya ada yang mati kompresinya. Ternyata setelah Pak Toto cek dengan mesin menyala, kemudian kita cabut satu persatu dari businya, nomor 1 paling parah, nomor 2 kadang kalau kita jauhkan sedikit masih menyambung untuk kabel koil ke bagian busi, ini masih enak. Tapi kalau Pak Toto tancapkan seperti ini, malah terdapat gonjang-gonjang, berarti sudah ada kerusakan atau kematian di bagian busi, tanda-tanda tadi sudah Pak Toto cek dan di sini sudah kita ganti untuk businya, dari kedua busi sudah kita ganti. Dan di sini dari Pak Toto akan mencoba untuk menyalakan apakah masih terdapat masalah. Nah, ini yang sulit biasanya dari mekanik, jarang yang mengetahui atau masih minim untuk yang mengetahui untuk yang pengapian independen. Kalau busi tinggal kita cabut, kita tes, mungkin menggunakan alat yang ada seperti pengecek busi ataupun dari yang dibuat sendiri itu bisa busi mati. Tapi yang untuk ini antara koil kemudian untuk di bagian CDI ini yang masih banyak yang kurang mengetahui. Di sini dari Pak Toto akan sedikit membahas untuk pengetahuan independen dari koil ataupun dari CDI-nya. Yang pulser ini jarang sekali mati juga karena sinyal yang diberikan ke bagian CDI atau rakitan CDI yang hitam ini tadi, kotak-kotak ini biasanya memakai
rata-rata ini yang digunakan koil dari motor Shogun. Lah, karena sekarang ini banyak sekali yang apa ya, istilahnya produk-produk atau kualitas-kualitas yang membandrek atau membuat sendiri. Pak Toto kemarin sudah membuka satu dari CDI ini, ternyata rakitan sendiri kemudian dicor. Memang keuntungan dari pembuat atau produsen dari independen ini lebih banyak untungnya. Tapi ada juga yang mungkin menjual lebih agak sedikit mahal, tapi dari kualitas ini memang kualitasnya bagus. Lah, rata-rata yang terjual di pasaran yang menjual dari pengapian independen ini ya rata-rata dibuat sendiri atau dirakit sendiri. Dari kabel-kabel busi telah Pak Toto pasang, kita akan cek nyalanya mesin nanti apakah masih terdapat yang suara nggak enak di bagian mesinnya. Nanti bila ada permasalahan kembali, Pak Toto akan mengecek di bagian CDI-nya. Karena pulser jarang sekali mati. Atau kalau misalnya pulser kemungkinan juga bisa mati, bisa kita lakukan pengecekan dengan menggunakan multitester. Tapi kalau CDI tidak bisa, memang harus kita tukar satu persatu. Misalnya untuk pengapian koil di bagian silinder satu yang mati, nanti bisa kita tukar untuk koil yang lain. Jadi bisa kita tukar-tukar untuk mencari mungkin ada masalah di bagian CDI-nya. Pak Toto masih mendeteksi untuk permasalahan, meskipun dari 2 busi sudah Pak Toto ganti, kemungkinan malah ada CDI yang mati. Dari mesin masih sangat getar sekali. Nah, ini masih ada kepincangan. Coba Pak Toto cek kembali untuk busi nomor 1 dan nomor 2. Yang kita besarkan sedikit agar dari mesin tidak mati. Nomor 1, busi nomor 1 kita cabut, apakah ada perbedaan? Di sini ada perbedaan. Kemudian nomor 2. Nah, ini nomor 2 besar sekali perbedaannya. Kemudian nomor 3 kita cek sekalian. Loh, nomor 3 ini malah tidak ada pengapian sama sekali. Kemudian kita cek juga di nomor 4. Di nomor 4 ada perbedaan. Suara tek-teknya cukup kencang dari loncatan api koilnya. Di sini juga terdapat suara loncatan api koil, berarti nomor 3. Pak Toto akan mendekatkan kamera untuk di bagian CDI mencari dari CDI mana yang mati. Yang jadi aneh ini, harusnya ini kabel ini nempelnya sama ini. Saya nggak tahu, mungkin sudah diuprek sendiri atau gimana, kurang tahu. Jadi untuk rakitannya ini mungkin pemasangannya yang kurang bagus. Kita akan cek, nyalakan kembali. Ini biar di sini dulu, nanti untuk pengambilan gambar atau video lebih jelas, karena pas saat di sini agak sulit mencari gambar Pak Toto. Nah, ini mesinnya masih goncang-goncang. Kita cek apakah masih di nomor 3. Masih di nomor 3.
Tadi sudah kita tandai, ini nomor 4. Kita tandai baru karena nomor-nomor yang tertera di sini ini tidak cocok. Mungkin sudah dilakukan perubahan posisi kabel koilnya. Coba Pak Toto cek yang di nomor 3, apakah memang benar tidak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan sama sekali. Pak Toto akan memindah untuk CDI-nya. Saya mencurigai ada CDI yang mati. Ini yang lebih mudah, kabelnya yang ikut ini saja, yang nomor 4. Jadi 3 sama 4 nanti akan Pak Toto sambung di sini dari kabelnya agar lebih enak. Ini nomor 1 4 3 2. Sebentar Pak Toto mikir dulu untuk posisi kabelnya agar enak. Ini posisi nomor 2, nomor 3. Kita cabut untuk yang nomor 3. Coba kita pindah untuk meminjam CDI di nomor 2. Kalau ada perbedaan pengapian nanti di nomor 3 ada api di bagian businya, berarti memang CDI positif mati. Ini sendiri, ini sendiri. Ini tadi yang nomor 3. Yang nomor 2 kita pindah di sini, berarti ini tertukar. Nanti kalau berpindah di nomor 2 yang mati, berarti memang CDI-nya yang bermasalah. Kita cek, nyalakan kembali. Kalau nomor 3 ada pengapian berarti normal untuk CDI-nya. Nah, ini normal. Nanti kalau berpindah yang nomor 2 kosong, tidak ada pengapian, berarti memang CDI mati. Ya, ini tidak ada perbedaan. Berarti sudah dipastikan dari CDI ini mati, bukan permasalahan dari koil ataupun dari pulser. Tinggal kita ganti saja. Sebentar Pak Toto tak konfirmasi dengan yang punya. Niki memang leres untuk CDI mati setunggal. Pembaske nggih. Sing biasa mawon apa sing biasa nggih? 100 pinten 150-an kadose. Sebentar Pak Toto beli CDI dulu. Ini sama dengan CDI yang di motor Shogun. Klaimnya kayak buah komen toh. Ini tadi sudah berubah nomornya, Pak Toto kembalikan dulu. Biar urutannya nanti tetap sama. Banyak tersedia untuk CDI seperti ini di toko bengkel roda 2, banyak sekali. Bervariasi harganya, kalau yang asli ya lumayan mahal. Tadi Pak Toto sudah nanya, katanya minta diganti yang biasa saja. Ini nomor 2. Aduh, ini nibo. Yang nomor 3 kosong. Nah, ini tidak ada perbedaan. Jadi tanda yang Pak Toto berikan di bagian CDI ini sudah benar. Tinggal kita ganti dulu. Sementara Pak Toto belikan dulu untuk CDI-nya. Dari CDI sudah Pak Toto belikan. Merke opo iki? Ya angel men diwaca merke iki. Ya pokoknya inilah Pak Toto, nanti biar ndak terlihat iklan wong ora bayaran.
Nah, ini sudah kita belikan mereknya Cerun. Nah, dipoco Cerun nih, cara tulisannya Cerun tapi kalau dibaca Keran. Akan kita pasang di sini. Ya, ini soketnya bakoh. Kalau ini kok soket-soket yang nancep di sini ini pada goyang-goyang ini. Makanya Pak Toto ikat pakai blindrat karena bahannya ini lunak. Jadi kita ikat pakai kawat atau blindrat ini biar tidak lepas-lepas. Untuk yang sini biar tidak geser-geser kita lem dulu pakai Alteco, kayaknya tadi di lem Alteco. Nah, ini sudah lengket jadi tidak geser-geser saat diikat. Kita tancapkan kembali dari soketnya, akan kita cek kembali dari nyalanya. Ini sementara biar di sini dulu, nanti setelah dari mesin ini terdapat enak suaranya baru kita rapikan. Ini soketnya yang nomor berapa ini? 14 pun juga enggak enak. Nanti Pak Toto benarkan. Kita cek dulu untuk yang nomor 3 apakah sudah terdapat api di bagian kabel businya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini mungkin terdengar di mikrofon tak 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 tak. Nah, ini. Jadi pengapiannya tadi memang mati. Coba kita cek lagi untuk yang lain, mungkin ada soket di bagian CDI yang kurang bagus. Nanti kita coba benahi yang bagus. Nomor 4. Oh, berarti nomor 4. Ini masalah nomor 4 yang ini. Oh iya, memang. Coba nomor 4 kita cabut. Oh iya, nomor 4. Nomor 2 bagus. Nomor 1 bagus, tapi saya enggak tahu. Sebentar, nomor 1 dan 4. Oh, berarti yang Pak Toto pegang ini. Wah, Pak Toto ini Pak pegang yang benar. Nomor 1 kita cabut. Nah, ini ada perbedaan, mungkin terdengar. Dari idle-nya akan kita turunkan dulu agar biar lebih jelas dari perbedaan suara mesinnya, nanti getar apa enggak. Kita cabut di nomor 1.
Nah ini ada perbedaan suaranya. Nah ini getar kalau kita cabut, kalau kita pasang, alah mati. Nah ini getar, tinggal kita rapikan saja nanti dari soket-soketnya. Ini sudah ketemu permasalahannya. Pak Toto akan membenarkan dulu dari soket-soketnya agar terdapat connect yang enak. Nanti video bisa kita lanjutkan. Nanti sekalian untuk kabelnya kita urutkan yang enak, biar enggak ya biar enak aja lah kalau saat perbaikan. Ternyata setelah Pak Toto buka solderan untuk yang di bagian soket ini pada lepas. Nanti kita solder ulang, nanti kita cor kembali. Kalau yang baru ini kenceng. Ini juga, nah ini lihat, aneh toh? Ini juga, lepas semua. Jadi Pak Toto memang tadi tak ikat ini biar enggak pada lepas. Solderannya kurang bagus ya. Biasanya untuk Pak Toto pernah membuka untuk CD ini yang ada perbaikan yang sebelumnya, bukan mobil ini. Ini tadi yang wadai ini, yang ini yang sebelumnya, ini juga mati CDI-nya. Ini setelah Pak Toto periksa, ini produknya sama, tapi ini kuat. Saya nggak tahu ini yang tadi kok pada lepas semua dari soketnya. Ini yang mati transistor, ada transistor di bagian komponen ini. Nah di sebelah sini. Ini mungkin sedikit Pak Toto menjelaskan, mungkin kalau di online shop ini banyak sekali terjual transistor seperti ini. Untuk serinya piro mas ke mas? Nah ini ada tulisannya, sebentar kita bacakan. Oh enggak ada. Sebentar kita carikan, mungkin dari para pemirsa juga ingin mengetahui. Kita cek transistornya, seri transistornya. Bisa diganti sendiri. Kalau di toko elektronik enggak ada, ini bisa membeli di online shop. Nah ini ada. Coba nanti di video Pak Toto foto untuk nomor serinya.
Ini ada nomor serinya. Nanti mungkin dari para pemirsa ya bisa membeli di online shop, banyak harganya kalau tidak salah 12.500. Kalau beli yang ini tadi Pak Toto 155. Coba nanti kita foto untuk nomor serinya. IRF S630. Nomor serinya Pak Toto masih jelas terlihat. IRF S630. Ada persamaan-persamaan, mungkin kalau yang mencari persamaan untuk nomor seri ini bisa melihat di Google. Ini banyak sekali persamaan-persamaan dari transistor ini. Misalnya tidak ada, bisa mencari untuk nomor seri yang lain. Ada persamaannya biasanya dari transistor seperti kalau TIP 31 itu sama TIP 41 itu sama. Kemudian untuk TIP 32 itu sama untuk transistor atau bisa diganti dengan TIP 42. Kalau transistor final itu banyak sekali. Ada yang memakai Sanken atau untuk Toshiba ataupun dari banyak sekali macamnya, tinggal harganya biasanya yang menjadi perbedaan. Sementara Pak Toto solder dulu, nanti kita lanjutkan kembali dari videonya. Ini pokoknya kita usahakan dalam penanganan ini juga detail. Ini sayang sekali ini kok yo lepas gini loh. Sayang sekali ini. Kita akan solder dulu, nanti bisa kita lanjutkan dari videonya. Alhamdulillah untuk perbaikan CDI di bagian konektor atau di bagian soket sudah selesai. Tadi sempat kita buka dari ketiga CDI selain yang warna biru ini. Ini kita beri lem kembali, tapi lemnya lem silikon, malah lebih bagusan ini. Jadi tujuan dari lem ini agar dari air ini tidak bisa masuk. Isinya seperti ini dari CDI yang lama beberapa waktu lalu, ada matinya CDI juga, dari mereknya juga tak lihat sama. Nah ini seri-serinya ini sama persis, tapi juga terdapat mati, dan tinggal kita pasang kembali, sudah kita lem juga. Nanti kita rapikan untuk pemasangan dari soket-soket tadi kan asal atau acak, nanti kita urutkan, kita tandai. Coba cari tip X Mas, boleh tip X tak tandai sisan, kok tak urutnya sisan. Jadi pemasangannya luwih penak. Mana Mas testernya Mas? Akan kita urutkan dulu dari kabel koilnya karena sepertinya sudah diacak-acak. Jadi urutannya nanti lebih mudah. Jadi kita golongkan dari pemasangan konektor ini di sini dan di sini, ataupun di sini kayaknya lebih enakan. Ini lebih rapi, ini dapat ini, kemudian yang sini dapat sini gitu. Jadi ndak mupet-mupet kabelnya. Gambarnya jelas tidak Mas? Soalnya sudah hampir maghrib ini. Dari kabel koil kita cabut semua. Nanti kita urutkan lagi lah pokoknya. Wis mbuh iso mbuh ra wis diurutke. Nah, sudah tarakim di sini. Jadi kabelnya ini pada mundet-mundetan atau tidak urut. Sindi mau ini berarti 3 ini. Satu, 3, 4 warnanya biru.
Satu ini. Sik. Coba Mas di starter Mas. Lagi. Lagi. Sik salah nah iki. Satu iki kudune iki wis melok lho, kare kowe letok iki. Sing gak gelem iki. Sayang sekali ya kabel sambungannya gak jelas kok warnanya ya. Positif. Nomor piro Mayetin? Mbok pateni to kontake to? Ditip eke men. Siji. Terusan loro mandi meh. Salah. Kene. Loro lere, Pak. Loro lere. Nah, Ini niku. 3. Oh, ganjil. Niki ganjil. 3. Tiga, oke. Telu. Ini tiga. Kan buat rubah nang Bapak. Kak, anu Cek mana? dibalik kene. Soale mau ki asline ki ngene kabele. Asli-asline ngono kabele. Jadi urutane beda. Ngrubahe kudune nang nggon koil. Ini ki mau nomor 3 gitu. Heeh. 1 2 3 4 ngono. Oke. Genep ganjil. 1 2 berarti 4 3 1 soalnya pulsernya meloke nang kene. Pulser 1 kuning. Ini berarti pulsernya kudu dicek iki. Siji. Warnanya kuning. Siji iki. Siji. Koile kudu siji. Apa Mas yang kene rupane koile gak ketok? Cekelan ya. Apa kene iso ten? Sing nomor siji ndi? Ada siji. Jaltin. Iki di konekno. Duh, sing mindah aku Redin. Nak wis sing mindah ya kowe gak temu. Iki kan wis bener pi nomor 1 tumakke golek koile nomor 1 sing ndi. Ini kan pulsere ya nomor 1. Ja pindah liyane. Suka sing ngene, sing ngene. Nah, iki nomor 1.
Besi nomor 1, pulser nomor lorone apa iki? 1 3 hijau. 2 nih iki berarti putih. Putih. Maik itu sing di tas to. Ki loro ya. Cuma lagi benjok jabut berarti. Boten ono jogetan. Pulser setrum. Pulser ki kene pojokan kene. Berarti 2. Nggih. Jok sini. Sing kanggo koile ayo koile ketak mana saya kene adin sing ki ya lah berarti 2. Terus wes tancepe nah wes terus 3/4 di sini iki 3 yo 3 warnane apa iki 3 hijau ya hijau bener koile mau sing iki Din sekali ya koil 3 itu liane ya itu 3 berarti yang satu ini 4 Kayak diceksan. diceksan piye maksudnya oh gini ya ya rapopo wes tancepe Din pulser sing kene tengah warnane 4 biru betul toh 4. biru terusan udah selesai yang sini terus yang koile coba dicari liane ya pas tuh Helm oke. wes coba starter mas ya bolak balik kudu diurut no Berarti saya salah kowe. boleh dari tendek ya jatah ngene nyetel angin ngabut iki iso iki
Aduh, kecilian. Mas. Di bolongannya nomor 1 kurang bagus untuk businya kayaknya. Oke, nomor 4 kok hilang nih pin. Kayak nek geningan nah nomor 4. Ramene to golek nang dina iki. Ketare sidik ini meh mati neh iki sing nomor 4 iki. Enggak ya nek soket sing dalam. Sedap. Enggak soketnya sing kurang mantep. Nomor 4. Sambungannya iki do normal apa ora kabele ya. Nduk mau dites wis metu genine kabeh nek iki lah neh. Oh, metu neh. Kok gak metu lah kok. Penting Niki sing masangi kabel sinten iki? Mosok ngenten iki. Solasine rek gak rapi ngoten lho. Bali repot. Repot ya jatahe kok. Menak nganu distributor biasa mbiyen mula. Golek solasi sing apik jal ngene dhewe sing gak lunyu. Iki wis metu genine neh. Lho mau ora metu lah po. Tak kira sedik ini neh. Iki siji metu. Tapi busine sing kurang apik. Harusnya ngene iki. Busi
Golek kunci busi. Normal ini nomor 4 ini, nomor 1 berarti enggak normal busine. Di sini Pak Toto mempunyai akhir cerita yang agak unik. Karena banyak permasalahan untuk di bagian CDI ketimbang terlalu ruwet atau di belakang harinya mungkin untuk permasalahan bisa terselesaikan ada penggantian CDI lagi. Di sini dari Pak Toto karena tadi sudah mempertimbangkan, sudah mempunyai Delco atau distributor yang sudah CDI, mengapa harus diganti independen? Kalau saran saya cukup pakai yang distributor CDI, asli yang CDI seperti ini atau yang dijual di toko. Jadi lebih simpel, untuk permasalahan lebih mudah dideteksi, untuk kerusakan juga ada, untuk spare part-nya juga tidak terlalu rawan untuk rusak. Karena Pak Toto sering menangani hal-hal seperti ini, juga kita menyarankan yang terbaik kepada para pemirsa. Kalau disuruh membetulkan bisa Pak Toto, tapi harus pergantian CDI lagi karena posisi sudah malam. Yang disampaikan dulu itu atau sebelumnya pas saat settingan karburator dari si pemilik ini menyampaikan tarikannya berat, kemudian berinisiatif diganti independen. Setelah dipasang independen dari distributornya masih terdapat berat. Setelah kita lakukan pengolahan dari settingan karburator juga di bagian setelan klep ternyata malah terdapat enak. Baru beberapa hari waktu yang lalu, mungkin 1 mingguan ya Om, 1 mingguan sudah enak. Kita enggak memegang atau nyandak-nyandak atau mengutak-utik di bagian CDI-nya. Terdapat permasalahan busi mati. Setelah busi mati ternyata sudah kita ganti berulang kali. Apakah busi ini benar-benar mati? Ternyata CDI-nya mati. Sudah nyala tadi kita sampaikan sudah, tapi Pak Toto merasakan ada CDI yang lain yang bermasalah lagi. Lah ketimbang ada masalah yang sering timbul atau yang sering ditimbulkan untuk rakitan-rakitan yang mohon maaf sekali kita tidak merasa tidak menghargai, tidak banyak sekali kerusakan di belakang harinya karena dari bukan suku cadang, spare part yang terpasang itu kualitasnya kurang bagus, menjadikan cepat rusaknya dari komponen-komponen yang terpasang tadi. Jadi saran Pak Toto, kalau mungkin sebelum melakukan rencana, apabila dari distributor masih platina, gantilah dengan yang CDI yang terjual di pasaran saja. Kalau saran Pak Toto seperti itu, saya tidak melarang untuk mengganti independen. Kalau pengen independen kita persilahkan, tapi konsekuensinya mungkin sering sekali ada permasalahan-permasalahan di bagian pengapian, ya jangan ditanya. Seperti itu, ini sudah kita pasang kembali koil yang dilepas. Di sini sudah kita pasang dari distributor yang bawaannya juga sudah kita pasang, top sudah kita benarkan. Tinggal dari arus-arus tadi sudah kita cari kembali. Alah wis peteng Pak Toto ya ora ketok mripate. Mau mlebu rek saiki gak iso mlebu Din, jajal lebokno Din. Sik, kancingane iki. Ini lho ngepaske lubang ini. Mas Mau nancep are. Ngene ya. Mripat tuwa ya wis ngene iki, aja ditakokno Pak Toto iki wis tuwa. Sudah terpasang, untuk kabel-kabelnya akan kita cek dulu dari pengapiannya, kabel koilnya Mas Udin.
Nanti masih kita oplos lagi karena kabel bawaan ini sudah dioplos dengan yang rakitan independen. Nanti kita rubah kembali dari kabel businya, dari cop businya. Coba Mas Udin dicek pengapiannya. Apakah sudah terdapat? Iya, ngek-ngek tok. Dari pengapian bagus, koil masih bagus. Saya kurang tahu kok diganti independen. Nanti tutup delkone. Mungkin dari para pemirsa yang mempunyai pengalaman yang sudah memasang independen bisa awet bertahun-tahun, nanti bisa menulis di kolom komentar. Ya Om ya, kita berbagi informasi yang bagus. Kabelnya kok yo gak jos ngene Din iki kabelnya. Mungkin yang awet seperti apa bisa disampaikan di kolom komentar. Kalau Pak Totok mungkin secara teori, ya teori kabeh wong ki duwe teori. Secara teori mungkin arusnya diperkecil untuk di bagian masuk ke CDI. Saya yakin itu bisa mengawetkan. Ini sementara saja kita mengecek dari suara mesinnya, pokoknya senemplek-nemplek kabel businya. Nanti untuk lebih rapinya yo kita pasang ulang. Ini hanya mengecek dari suara mesinnya. Kabelnya mentek kabel busi nih Mas. Kelas. Sekarang coba Mas Udin, dinyalakan Mas Udin. Ada yang konslet bocor pateni sih, berarti kabel businya ada yang rusak ini biasanya. Iki lo kabel iki liane jajal. Kabel iki kabel lelek. Ya sebetulnya asal wae ra apa-apa, ndak sama ndak apa-apa, dilepas dulu. Kabel sembarang. Nyambung. Gak nyambung. 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 1, 2, 3. Mungkin ada yang ini bisa dipakai. Yang kabel koil. Gak tau ya koil, kabel yang busi aja. Ini sih. Sehingga tayang ngono tuh, boleh aja sing tayang ah. Sing rada apa? Gak ada. Di bocor. Enggak. Yang penting nyambung. Ini nyambung. 1, 2, 3, wis. Satu, 2, 4, 3,
Orang geser siji ya topo ya. Sik jajak sik. Maju siji gitu. Alah. Coba Mas Udin dinyalakan lagi. Solo sih piye? Tapi ada perubahan satu top lebih maju. Kurang maju satu topnya. Kita cek untuk kompresi setiap silindernya. Nah, ini beda langsung. Ini beda. Kalau ada permasalahan biasanya di koil ini ada ya loncatan apinya. Ini ada. Ini ada. Ini ada semua. Jadi Pak Toto tadi sempat curiga untuk di bagian kompresi nomor 1 apakah bermasalah, ternyata tidak masalah. Ini akan kita geser dulu satu top lebih maju agar dari tarian lebih enteng. Pateni sik Mas Udin, akan Pak Toto geser dulu untuk topnya di bagian distributor. Yang seperti ini malah satu, mekanik-mekanik banyak yang bisa. Saya yakin independen masih banyak yang bingung karena beraneka ragam dari komponen. Poka. Bengi-bengi rek topinan lho gayane. Dari sawah re. Tambut. Oh, tikus. Aku nang sawah timur tikus tok wegah jegur malah. Tak ingeti tok ya, mangan kenone nganu sithik wae diturai aku ngono. Coba lagi Mas Udin dinyalakan. Apakah topnya sudah benar? Pundi nih Mas? Yo nyalakan yuk. Ini malah enak. Dari cendek mandi mah, tak nyetel angin. Kalau pengapian normal biasanya lebih sensitif untuk disetel anginnya. Coba matikan Mas Udin, apakah terlalu berat? Kalau terlalu berat kita kurangi dari top belkonya. Matikan Mas Udin.
Tak rubai agak sedikit berat. Coba lagi. Dari mobil ini akan Pak Toto coba dulu bawa jalan. Nanti seperti apa dari tenaganya, kalau enak nanti ya tinggal kita memasang kabel-kabel bawaannya. Kok dicopoti ya sing anu ya kabel ke mau sing dobet. Kae to? Apa engko nak gak iso tak aku wae. Apa iku? Nggih, monggo monggo, Pak. Kuncinya wis dicukuki ya. Dalam? Ya, koplengnya rada kagok aku iki. Pun dhuwur ning nganu ngaget modele niki. Alhamdulillah untuk tenaganya enak, seperti yang Pak Toto setting saat penyeting dari karburator masih terpasang di independen. Karena dari komponen independen ini ada masalah, jadi masalahnya ini bukan, tadi sudah kita ganti satu CDI, masih ada CDI yang lain yang bermasalah. Jadi ketimbang banyak material yang dibeli, yang disampaikan malah tadi Pak Toto belikan yang sedang aja, jadi Pak Toto juga ndak membeli yang bagus atau bagaimana, tapi tadi katanya sudah dipesankan untuk yang asli semua, copotan atau gimana kurang tahu. Enak. Persis yang tak rasakno dhisik kae pas nyeting karbu. Nggih. Napa pengen jajal sik, sampean jajal sik jajal. Bedane sampean kan mun nate nggih independen setelan menak. Lah jenengan matur distributore ra penak sakniki cobin. Nggih, rasane padha mboten ngoten lho. Mak padha berarti survene independen, CDI utawi platina ya wis padha wae. Kalau saya lebih condong malah ke platina. Platina itu tenaganya malah lebih ada. Suarane solos kok. Lah CDI wis diganti ngono neh. Aku mari rung udut to, Din. Pak Toto urung udut to. Dadi ya mikire iki rada angel. Ah, di minggu bar balik kok. Biasanya nak balik seminggu, kita seminggu gak nyambut gawe, mesti balik bang. Seminggu gak nyambut gawe malah balik. Ya, bayaran sukarela.
busi sing nang kono mau padha mati. Pripun? Sami mawon to, Delkone niki kali independen to. Tenagane rak menak kados kula setting nika to. Lah. Memang kula mboten ngapusi kok. Berarti kula nggih anu, goblok. Kula kita niku kula kan didengar jenengan iki. Nggih. Makane kok mobil wae karane upload. Lah logika kula nek motor niku pengapane gedhe apa niku penak ngoten. Belum tentu. Nggih. Nggih betene anu wadah sangat kali sing sidi wingi Satria Dina satu dengan sidi sini biasanya perbedaannya jauh luar biasa. Saestu kula mboten. Lah jenengan kan pun bedake pemakaian independen normal. Sakniki CD ini ya normal intine ngono. Kan berarti pripun? Kelebihane CD ini ku goyangnya saat ini ya. Ini anteng sih. Lah kan genine lebih stabil karena satu koil membagi-bagi. Kan satu CDI satu koil, cuma dibagi-bagi pulsernya itu berganti-ganti. Lah bedane nak sing ngagem nika koilnya kan kualitasnya berbeda-beda, CDI-nya berbeda-beda, pulsernya berbeda-beda. Mungkin untuk arus yang dikeluarkan atau ukuran apa ya resistornya itu berbeda-beda juga, yang dihasilkan juga beda. Anteng pakai CDI, yakin niku. Nah, nggih. Niku mboten saged dipungkiri. Dan di sini dari Pak Toto mencukupkan untuk video, mesti ki durasine dawa. Karena saya rokok Pak Toto tak selehno ketoke saru. Karena dari permasalahan sudah selesai dan waktunya juga sudah malam, sekarang jam 9. Tadi misalnya dari permasalahan ini terpasang CDI atau distributor CDI yang bawaan atau yang terjual di toko-toko, saya yakin tidak ada permasalahan yang sulit diatasi. Memang kendala kerusakan komponen di bagian independen ini lebih banyak. Pak Toto menggarisbawahi kembali, pertimbangkan kembali sebelum membeli untuk distributor independen. Memang bagus, unik dan sebagainya, tapi di belakang hari saya yakin karena kualitas yang terpasang tadi Pak Toto sempat browsing dari koilnya, harganya piro Mas Din? 30.000 satunya. Terusan dari pulsernya kita cek tidak ada yang paling sekitar 30, paling satunya 30. Kemudian tadi kita cek juga untuk kondisi CDI-nya juga harga murah. Mohon maaf sekali di sini dari Pak Toto juga ndak mengamani, kita ndak mengamani. Silakan saja memilih, tapi ya itu tadi mungkin ada sering Pak Toto anggere wis bengi niki. Mungkin ada permasalahan yang sering terjadi setelah dipasang independen. Itu yang bisa Pak Toto sampaikan. Di kesempatan video kali ini wis wengi ketok ya wis wayahe istirahat wis pantes. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita di MC Purwodadi di tema-tema yang lain. Pun nggih marem to niki to. Nah, wis marem aku ya melok seneng soalnya lah plong. Lah mau niku pun saged nambah blas. Mboten, jenengan niku inisiatif piyambak ganti independen apa enten saran saking tiyang? Enten kula inisiatif piyambak terus takut-takut rencang. Nggih. Yo penak kok pengambilan gede ngoten. Terus akhirnya kula tergiur ngoten. Mungkin ada sedikit tambahan Pak Toto ini sebelum kita tutup, kalau memasang independen agar mungkin ini pikirannya Pak Toto sendiri. Ukurlah dari tegangan alternator itu jangan melebihi dari 13,7. Saya yakin kalau lebih dari 13,7 itu akan membuat kerusakan di bagian CDI karena dari transistornya tak delok itu juga elek-elek. Harganya sekitar 4.000, 5.000. Kalau mungkin merek ST itu masih bagus yang Malaysia, tapi yang isinya tadi ya sudah tak cek semua, jadi isinya ya wis ora jelas kabeh. Wis itu tambahannya Pak Toto.
silahkan dipilih sendiri. Nanti mau rokok lali aku. Oh niki nopo? Niki mangkae to, mboten rewel-rewel malah. Lah niki mungkin kabelnya pun busine kabel busine pun bener kula uripke mungkin. Kula goleki. Soalnya jalure enten. Saderenge mlampah mboten? Wah, normal to? Lah. Terus mau ganti depannya goyang-goyang. Lah nggih, soalnya napa dipendhetke 1 koil. Harusnya itu dipakai untuk 4 koil. Jadi terbaca terus setiap silindere. Lah nek niku dipakai 1 silinder tok, lah liyane gak maca koile. Sedangkan pembacaan RPM itu kan masuk ke koil. Niku mangkane jadi ndak jelas. Ya ben nggo pengalaman.